लेकिन हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। 10,000 पाउंड। What are you in for? 1 मिनट के अंदर अंदर बॉडी के सारे मसल्स लॉक। मुझे वहाँ लश्कर के लोगों से। Hai teman-teman, kembali lagi dengan Ernie bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film India action yang berjudul Phantom. Film ini diperankan oleh Saif Ali Khan sebagai Daniel dan Katrina Kaif sebagai Nawaz. Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang mendapat misi untuk membalaskan dendam pada sekelompok buronan yang telah melakukan teror di India beberapa waktu yang lalu. Mantan tentara itu ditugaskan untuk membunuh para buronan tersebut secara diam-diam seperti Phantom. Bagaimana kisah dari film ini? Mari kita lihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati! Cerita dibuka dengan narasi kejadian penyerangan di Mumbai oleh beberapa orang tidak dikenal anggota laskar yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pelaku penyerangan itu masih hidup dengan tenang dan belum diadili. Tahun 2015, seorang laki-laki terlibat pertengkaran dengan seseorang dan salah satu di antaranya terjatuh ke sungai dan hilang. Lelaki itu Jude Rosario dipenjara atas tuduhan pembunuhan. 6 bulan sebelumnya, tentara India menangkap seorang laki-laki yang ternyata anggota dari laskar dan mengatakan jika laskar merencanakan penyerangan ke India. Anggota RAU merencanakan operasi rahasia untuk menghentikan penyerangan itu. Tapi sayangnya, pemerintah tidak mendukung. Dan diam-diam ketua RAU menjalankan operasi itu. Mereka mulai mencari orang yang cocok untuk misi ini. Sampai akhirnya mereka menemukannya. Dia adalah Daniel Khan, mantan tentara yang diberhentikan secara tidak terhormat. Awalnya dia menolak untuk operasi ini, tapi akhirnya dia menerima setelah ketua RAU berjanji akan mengembalikan kehormatannya di militer. Misi Daniel adalah membunuh para otak penyerangan Mumbai secara diam-diam, seolah itu adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Target pertama adalah Sajid, pelatih penyerangan Mumbai, dan dia dibantu mantan agen RAU, Nawaz, untuk menemukan Sajid. Saat ini Nawaz bekerja sebagai konsultan keamanan di London. Di pencarian kedua, mereka berhasil menemukan Sajid. Oke, tunggu उसके पीछे जाओ. Mereka mengikutinya dan Daniel pergi ke rumah Sajid untuk memastikan bahwa dia memang benar Sajid. Di dalam dia menemukan beberapa paspor yang menandakan dia benar Sajid. Sajid masuk ke rumahnya dengan rokok yang menyala dan rumah Sajid meledak. Ternyata Daniel lah yang telah merencanakan pembunuhan itu. Dan Sajid mati terbunuh karena ledakan itu. Kembali ke masa sekarang. Jude Rosario adalah Daniel yang menyamar. Target keduanya adalah David Coleman. Dia adalah orang yang menganalisa kondisi India sebelum penyerangan Mumbai. Saat ini, dia dipenjara di tempat yang sama dengan Daniel. Daniel terus mengawasi gerak-gerik David. Ada satu kebiasaan David, dia selalu mandi sendiri terpisah dari narapidana lain. Daniel memiliki racun yang dia simpan di sebuah baterai, dan dia meminta bantuan Nawaz untuk mengirimnya uang agar bisa membeli baterai lain untuk mengacau pengawas. Racun itu mampu membunuh tanpa meninggalkan bekas. Dan Daniel meletakkan racun itu di tempat mandi David. Tak lama, David terjatuh dan dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Setelahnya, Daniel bebas karena orang yang dia bunuh ternyata masih hidup. Di London, Daniel menghubungi pemerintah Pakistan dan mengatakan jika saja dibunuh oleh RAU dan meminta bertemu pimpinan laskar. Diketahui Nawaz akan pergi ke Beirut untuk membantu pengungsi Syria.
Agen IC menghubungi Daniel dan mereka bernegosiasi untuk bertemu di Syria. Di Syria, Daniel meminta bantuan Nawas untuk membawanya ke anggota laskar. Di sana, dia bertemu beberapa anggota laskar dan dipukuli. Daniel meminta fasilitas militer untuk membalaskan penghinaannya dan akan memberikan banyak informasi. Dia juga minta untuk dibawa ke Pakistan. Nawas dan temannya datang untuk menolong Daniel dan hal itu justru merusak rencana Daniel. Dia dan Nawas mengejar salah satu anggota laskar karena dia memiliki informasi tentang Daniel. Mereka terlibat baku hantam dengan tentara Syria dan anggota laskar. Dan pada akhirnya mereka berhasil membunuh anggota laskar itu. Di tempat lain, salah satu pimpinan India terbunuh dengan cara yang sama seperti kematian Sajid. Mengetahui itu, pemerintah marah dan Ketua RAW menghentikan misi ini. Karena itu, Daniel dan Nawas sangat kecewa. Daniel bercerita jika dia mengambil misi ini karena dia ingin mengembalikan kehormatannya dulu. Dia diberhentikan secara tidak terhormat karena saat perang dia meninggalkan bunker dan timnya untuk mencari bantuan. Sayangnya, seluruh timnya terbunuh karena ledakan. Dan Nawas mengajak Daniel pergi ke Pakistan dengan menyamar. IC mulai mengumpulkan informasi tentang Daniel dengan mendatangi rumahnya dan melacak informasi narapidana tempat Daniel. Untuk Daniel, dia menemui informan RAW, Khalid. Target mereka selanjutnya adalah pimpinan laskar Haris dan Umfi. Dia tinggal di penjara dan dilindungi anggota laskar bersenjata. 5 hari lagi, Haris akan menggelar acara besar. Daniel mempelajari pidato Haris dan menyadari jika dia selalu menggunakan mic milik Rashid. Khalid memberikan info jika Umfi memiliki sakit punggung dan setiap minggu dokter menemuinya. Judul berikutnya 1 hari sebelum acara Haris, dan dokter itu memiliki seorang perawat. Nawas akan mendekati perawat itu untuk bergabung dengan misi ini. Perawat itu bernama Aminabi. Dia memiliki putra yang telah meninggal karena menjadi pelaku bom bunuh diri. Pegawai Khalid akan menikah dan Daniel memanfaatkan itu untuk menyewa mic Rashid. Nawas membawa Aminah menemui korban bom bunuh diri dan Nawas mulai mempengaruhi Aminah untuk bergabung dengannya. Pada akhirnya dia setuju bergabung dengan misi ini. Misi Aminah adalah mengubah jadwal dokter agar mengunjungi Umfi di hari acara Haris. Dan Aminah berhasil karena dia memasukkan obat yang salah di hari itu. Pada akhirnya, IC berhasil menemukan foto dan identitas Daniel. Dan Daniel mulai mengisi mic Rashid dengan bom dengan pemicu remote mainan di pesta pernikahan pegawai Khalid. Nawas memberi paspor dan tiket untuk Aminah kabur. Mere papa, my little princesses. Dan Daniel bercerita jika dia ingin pergi minum teh berdua di Taj setelah misi ini selesai. IC berhasil mengetahui jika Daniel ada di Pakistan dan mulai mencarinya. Aminah mulai mengganti obat Anfi dengan racun. Sayangnya, temannya curiga dengan wadah obat itu dan melapor ke dokter. Daniel bergabung dengan pendukung Haris, dan untuk Umfi, dokter telah berhasil menyuntikkan racun itu sebelum dihentikan polisi. Daniel coba menyalakan pemicu, tapi belum sampai berhasil, polisi datang dan membawa Haris. Dia segera mengejar Haris. Untungnya, dia berhasil menabrak mobil Haris dan segera menembaknya. Dan Aminah memutuskan untuk bunuh diri. Pakistan ke liye. Daniel, Nawas, dan Khalid berusaha melarikan diri dan mereka berhasil lolos dari penjagaan. Seluruh kota telah ditutup termasuk perbatasan yang akan dilewati Daniel yaitu Karachi. Di perbatasan itu, mereka harus baku tembak dengan penjaga karena ketahuan. Sayangnya, Khalid harus terbunuh. Setelahnya, mereka menumpang kapal informan RAW. Di tengah perjalanan, Angkatan Laut Pakistan menggeledah kapal mereka.
Daniel dan Nawas bersembunyi di laut. Sayangnya, polisi menembaki area laut dan Daniel harus tertembak. Mereka ditinggal hanya dengan sebuah pelampung. Angkatan Laut India terpaksa menyusup ke perbatasan untuk menjemput mereka. Karena lukanya, Daniel tidak selamat dan tenggelam di laut, meninggalkan Nawas sendiri. Pada akhirnya, Nawas berhasil selamat dan dia pergi ke Taj untuk memenuhi permintaan terakhir Daniel, minum teh berdua. Dan film pun selesai. Wow, film ini benar-benar keren banget dengan aksi laga dari Katrina Kaif dan Saif Ali Khan yang sangat memukau. Teman-teman wajib nonton film ini secara langsung. Oke, sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.